yakin nggak kalau Tuhan Yesus itu sudah mengampuni dosa? Yakin loh Kak, karena aku percaya bahwa Yesus sangat mengasihi. Emang tahu dari mana kalian bilang kalau Tuhan itu menyayangi dan mengampuni dosa kita? Kan ada di firman Tuhan, dan di firman itu benar-benar dinyatakan loh. Kalau kayak gitu, apa kita cuma tahu kalau Tuhan itu sayang sama kita aja? Enggak dong, kita juga harus melakukannya. Contohnya? Contohnya kita bisa bekerja sama-sama untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan. Jadi kita melakukannya secara bersama-sama. Oh, kalau gitu berarti kita harus baca firman Tuhan ya, Pak? Iya, betul sekali. Kayak lagu apa tuh Kak, kerja sama-sama? Oh, kayak lagu yang kita kerja sama-sama. Iya, itu Kak. Oh, benar. Oh, iya, benar. Gimana kalau kita nyanyi lagu itu Kak sebelum mendengarkan firman Tuhan? Sama-sama kita nyanyi lagu kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama membantu. Kita kerja sama-sama, senang hati. Kerja semuanya membantu. Kita kerja sama-sama, senang hati. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, agar kami Tuhan bisa mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Adik-adik bisa baca di rumah ya, dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu Roh Kudus dicurahkan sehingga murid-murid bisa melakukan tugasnya mereka, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sana sehingga semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, setelah makin banyak orang yang percaya, mereka seperti minggu lalu ya kita dengar ceritanya, mereka berkumpul bersama-sama, mereka saling memperhatikan bersama-sama, bahkan mereka juga saling berbagi kepada sesama. Apa yang mereka punya, mereka jual agar orang-orang di sana tidak kekurangan. Mereka saling berbagi satu dengan yang lainnya. Sehingga adik-adik, orangnya semakin banyak orang yang percaya. Nah ternyata karena semakin banyak, ternyata para rasul tidak bisa adik-adik melayani mereka semua. Sehingga timbullah sungut-sungut dari orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka sungut-sungut. Kenapa adik-adik? Karena ternyata pelayanan meja, yaitu seperti memberikan pakaian, makanan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya untuk para janda-janda mereka itu terabaikan adik-adik, karena semakin banyak orang-orang yang percaya dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi ada orang-orang yang mungkin tidak terlayani sehingga mereka bersungut-sungut adik-adik. Melihat hal itu, akhirnya para rasul menyadari bahwa mereka tidak bisa adik-adik melakukan itu semua sendiri, karena mereka punya tugas, yaitu mereka harus memberitakan firman Tuhan. Kalau mereka juga harus melakukan pelayanan meja seperti memberikan makanan, memberikan pakaian dan lain-lainnya, pasti gak bisa semua orang nih yang terlayani. Akhirnya mereka memilih 7 orang yang diangkat mereka itu menjadi pelayan meja, sehingga mereka bisa membantu para rasul ini untuk melayani adik-adik. Jadi sehingga tidak ada lagi orang-orang yang bersungut-sungut. Nah ternyata 7 orang yang dipilih ini adik-adik punya syarat. Untuk bisa memilih 7 orang ini ada syaratnya, yaitu mereka itu harus terkenal baik, lalu harus penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan hikmat. Sehingga adik-adik mereka percaya kepada Tuhan, mereka penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, dan mereka juga terkenal baik sehingga mereka bisa melakukan pelayanan meja tersebut. Siapa aja ke-7 orang itu?
Nah, namanya adalah Stefanus, lalu ada Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Nah, adik-adik mereka ini 7 orang ini dipilih oleh para rasul-rasul dan diberkati oleh para rasul-rasul sehingga mereka adik-adik bisa melakukan pelayanan meja, sehingga para rasul bisa tetap melakukan tugasnya, yaitu memberitakan firman Tuhan, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang bersungut-sungut dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan karena mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, adik-adik, karena itu semua orang makin banyak yang percaya dan pelayanannya bisa berjalan dengan baik. Nah, adik-adik, karena adanya pembagian tugas tersebut adik-adik, sehingga pelayanannya bisa berjalan dengan baik ya. Rasul-rasul tetap taat melakukan tugasnya memberitakan firman Tuhan, dan para pelayan meja 7 orang ini juga tetap taat melakukan tugasnya, melakukan pelayanan meja, memberikan pakaian, makanan, atau hal yang lainnya untuk menolong orang-orang di sana, sehingga semua tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka bisa dilakukan. Nah, adik-adik, karena itu kita juga mau seperti rasul-rasul, seperti juga 7 orang yang tadi mau taat melakukan tugasnya masing-masing sehingga mereka bisa bekerja sama dengan baik. Nah, adik-adik, kita juga ya punya tugas masing-masing. Mau di rumah, mau di sekolah minggu, ataupun dimanapun. Kita pasti punya tugas ya. Contoh, kayak sekarang kan di rumah aja nih, masih di rumah aja. Ada tugas kan pasti adik-adik di rumah sebagai anak. Kalau bangun tidur pasti punya tugas, yaitu harus rapihin tempat tidurnya. Gak boleh kan kalau bangun tidur langsung dibiarin aja tempat tidurnya berantakan. Atau kalau misalnya lagi main, kita juga punya tugas untuk benerin mainan kita. Nah, karena belajarnya juga di rumah, kita punya tugas untuk belajar di rumah. Tetap taat ya, walaupun di rumah aja, nggak ke sekolah. Tapi kalau ada tugas dari sekolah, kita tetap taat untuk melakukan tugas kita sebagai pelajar, yaitu mengerjakan pekerjaan sekolah kita, mengerjakan PR kalau ada tugas dari ibu guru. Nah, kalau di sekolah minggu, karena kita juga masih di rumah aja nih sekolah minggunya, ada tugas kan, ada aktivitas, lalu kita ada saat teduh. Nah, kita juga mau kerjakan tugas kita dengan baik. Nah, adik-adik, banyak sekali ya tugas-tugas kita sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai anak sekolah minggu. Kita punya banyak tugas. Nah, tapi kita juga mau taat dengan tugas dan kewajiban kita, sehingga kalau tugas dan tanggung jawab kita itu bisa kita kerjakan dengan baik, kita bisa taat dengan baik, semua itu bisa terlaksana. Seperti tadi para rasul dan 7 orang itu taat melakukan tugasnya sehingga pelayanannya bisa dilakukan dengan baik. Kita pun juga mau adik-adik menjadi anak-anak yang mau taat melakukan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Semua pasti mau ya anak-anak kelas 3. Yuk kita menjadi anak-anak yang taat pada tugas dan kewajiban kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh bersekolah minggu, kami boleh belajar Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang taat kepada Papa Mama dan juga taat untuk berdoa. Tuhan, saat ini kami sudah selesai sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang berkati kami di rumah kami masing-masing.
Kiranya Tuhan yang memberkati juga kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa